البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemana akhir dari matahari dan rembulan di hari kiamat? Indah ya Mujahid. Di neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Apa dosanya? Apa dosa dari matahari dan rembulan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Indah ya Nafi'. Nah, jadi dimasukkannya matahari dan bulan ke neraka bukan karena dosa. Bahkan kedua makhluk itu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka sujud sebagaimana dalam ayat. Tapi dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana diterangkan para ulama, kemungkinannya sebagai alat untuk semakin menambah panas api neraka jahanam, sebagaimana bebatuan yang ada di dalamnya. Atau yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala untuk menjadikan orang-orang yang menyembahnya ketika di dunia tahu tentang batilnya apa yang mereka lakukan, sehingga putus asa dari minta tolong kepada apa-apa yang disembah tersebut, dan tidak punya hujah lagi, terbungkam mereka dari dari beralasan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma hiya a'dhamu fitnatin ila qiyamis sa'ah? Apa itu sebesar-besar fitnah yang ada sampai tegaknya hari kiamat? Semenjak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat, fitnah apa yang paling besar? Ini maksud poin yang ke-295. Wal jawab fitnatud dajjal. Fitnah yang terbesar semenjak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat adalah fitnatud dajjal. Ini menunjukkan betapa mengerikannya fitnah dari makhluk ini. Sehingga dah heran kalau setiap anbiya mereka memperingatkan umat dari dari dajjal. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Hisham bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila an taquma as-sa'ah fitnatun akbaru min fitnatid dajjal. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, antara penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnatud dajjal. Tayyib. Hadis ini secara sharih menjelaskan bahwasanya tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak penciptaan Adam sampai
sampai tegaknya hari kiamat melebihi fitnatul dajjal. Rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa qala muhaqqiqul musnad sahih. Dan dajjal sendiri akhwanillah sighah mubalaghah dari dajjal. Nam dajjal berarti maknanya nam katsirud dajjal, dan dajjal maknanya al-kadzib wa talbis. Sehingga dinamakan dajjal kenapa? Karena saking banyak kedustaannya, banyak sekali penipuannya. Dan ini nama yang cocok dengan kondisi dajjal itu. Karena sungguh ikhwanifillah sangat banyak penipuan-penipuan dan talbis yang dibawa oleh dajjal. Bagaimana tidak? Nah, dia membawa surga dan neraka. Akan tapi surga dajjal adalah neraka, dan sebaliknya nerakanya dajjal adalah surga. Jadi hakikatnya dia balik. Oleh karena itulah tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal ini, dan memakan korban yang sangat banyak dari kalangan manusia. Sehingga para anbiya memperingatkan umat semenjak Nuh alaihi salam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'ahu ma'an wa naran, fa naruhu ma'un baridun wa ma'ahu narun fala tahliku." Sesungguhnya bersama dajjal itu air dan api, tapi apinya dajjal adalah air yang dingin. Sehingga ketika dimasukkan oleh dajjal orang yang menentangnya ke dalam api, hakikatnya dia dimasukkan ke dalam api yang dingin, selamat tatkala dia tetap imannya. Tapi yang terfitnah dengan dajjal ingin selamat dari api, padahal dia masuk ke dalam apa? Ke dalam api yang hakiki, ke dalam neraka jadinya. Wa ma'uhu narun, dan air yang dibawa dajjal hakikatnya adalah api. Fala tahliku, maka jangan kalian sampai celaka. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dajjal ini perkara-perkara luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk sebelumnya. Nah, dia perintahkan langit untuk turun hujan, hujan turun. Perintahkan bumi untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya keluar. Sehingga manusia khonifillah berbondong-bondong mengikutinya. Nah, dianggap dia adalah apa? Zat yang pantas disembah. Makanya fitnah dajjal fitnah yang sangat besar, dan kita tidak boleh khonifillah berangan-angan bertemu dengannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua untuk menjauh dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sami'a bid-dajjal falyan'aminhu. Siapa saja yang mendengar tentang keluarnya dajjal, maka apa? Segera menyingkir darinya, menjauh. Jangan seseorang rujuk dengan ketiqahan terhadap dirinya, atau kekokohan manhajnya, atau kekokohan akidahnya. Karena betapa banyak mereka-mereka yang mengaku demikian ketika berada di hadapan dajjal, akhirnya terbalik keadaan, menjadi seorang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isti'adah dari fitnah dajjal aqalillah merupakan perkara yang penting. Bahkan Syalbani rahimahullah ta'ala menyatakan wajib untuk dibaca di akhir setiap tasyahud. Karena Nabi SAW menyatakan dalam konteks perintah. Untuk apa? Berdoa dengan doa tersebut. Bagaimana doanya? Indak ya Faisal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 perkara yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membacanya, dan datang dari beberapa sahabat. Rasul SAW ajarkan hal ini dalam banyak keadaan, menunjukkan pentingnya. Kemudian di antara sifat Dajjal, mada kutiba baina aini Dajjal, atau sebelumnya masih tersisa satu hadis kita baca, wa huwa inda Muslim bi raqam an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya bi raqam kada 2946 dari Imran bin Husain dengan lafaz ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Maksudnya apa? Fitnah. Baik. Tidak ada antara penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Maksudnya apa lebih besar? Fitnahnya. Kenapa? Karena kalau lebih besar dari sisi jisimnya, dari sisi jasadnya, atau dari sisi penciptaannya, maka tidak ada yang lebih besar dari apa? Dari arsy. Baik. Juga makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya di sini akbar minad dajjal, yakni fitnahnya, sebagaimana dalam hadis Hisham bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu. Cuma di sini dibatasi. Baina khalqi Adam, semenjak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat. Sehingga arsy jelas apa? Untuk diperbandingkan, ya keluar dari perbandingan ini, karena arsy diciptakan jauh-jauh sebelum penciptaan Adam, dan dia adalah makhluk yang paling besar. Qala madza kutiba baina aini dajjal, apa yang dituliskan di antara kedua mata dajjal? Wal jawab kafir. Tapi dengan tulisan terpisah kaf fa ra. Wa dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-aqwar al-kadzdzab. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari al-aqwar al-kadzdzab, itu dari makhluk yang buta sebelah yang sangat pendusta. Al-kadzdzab semakna dengan apa? Dajjal. Ala innahu aqwar wa inna rabbakum laisa bi aqwar wa maktubun baina ainaihi kafara. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu aqwar. Aqwar alhamdulillah kondisi di mana apa? Di mana mata mengalami kecacatan. Baik. Mata cacat namanya aqwar. Oleh karena itulah datang hadis yang apa? Yang sekilas bertentangan. Baik. Karena apa? Dalam sebagian hadis dikatakan Dajjal a'waru 'ainil yumna. Di hadis yang lain Dajjal a'waru 'ainil yusra. Baik. Satunya mengatakan yang kanan yang a'war, satunya lagi menyatakan yang kiri yang a'war. Padahal kedua-duanya sahih. Lalu bagaimana menundukkannya? Maka kita katakan bahwasanya kedua-duanya memang cacat. Jadi kedua mata Dajjal itu cacat. Cuman cacatnya berbeda.
Baik, insyaallah kita bahas pada pembahasan tentang sifat mata Dajjal. Sekarang kita membahas tentang apa yang tertulis di antara kedua mata Dajjal ini. Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah a'war, tidaklah cacat matanya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tidak mungkin disifati dengan cacat. Di sini juga penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ke orang-orang yang beriman, mereka menggunakan akalnya, menggunakan akal sehat. Bagaimana mungkin Rabb itu cacat? Bagaimana mungkin zat yang disembah, yang berhak untuk diibadahi kok ternyata cacat matanya? Ya tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan Dajjal itu a'war, sedangkan Allah sesembahan kalian itu yang pantas untuk diibadahi tidak cacat matanya. Cuma afanillah, demikianlah fitnah, demikianlah ujian, dan hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang bisa selamat. Dalam keadaan begitu jelasnya, tetap saja pengikutnya sangat banyak, pengikut Dajjal. Kalau di zaman sekarang, seseorang terkadang diberi kemahiran dalam berucap, kemudian diberi sedikit perkara yang luar biasa, misalnya Allah beri sebagai ujian, dia mampu mengobati misalnya, atau meramal beberapa kali betul. Sudah begitu banyak orang yang tertipu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala terkadang jadikan itu untuk menguji manusia. Baik, apalagi ketika Dajjal datang. Maka para anbiya bukan sesuatu yang berlebihan kalau sejak dahulu mereka memperingatkan umat, padahal jaraknya jauh. Dan yang paling detail menjelaskan kepada umat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, karena pada umat beliaulah keluar Dajjal. Dan Dajjal akhanibillah dari apa? Dari Bani Adam. Dan dia rajul, laki-laki. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian kaum bahwasanya dia dari kalangan jin atau syaitan atau elin atau yang lainnya, tapi dia kalangan Bani Adam, anak keturunan Adam, dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis tentang kisah Jassasah. Di mana sebagian sahabat Nabi SAW dikirim untuk apa? Untuk melakukan pelayaran alhamdulillah, kemudian terdampar di suatu pulau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu rombongan siapa? Tamim Ad-Dari beserta dengan sahabat-sahabat beliau. Akhirnya bertemu dengan Jassasah, hewan yang dipenuhi rambut, yang bisa berbicara, yang mencari-cari berita tentang keadaan di luar sana, karena menunjukkan mereka ini berada di pulau yang terpencil, yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Dan dengan takdir Allah, rombongan sahabat ini bisa terdampar di situ. Akhirnya dibawa oleh Jassasah bertemu dengan seorang yang terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Dan di antara sifatnya ini a'warul 'ain, persis seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syahid dari hadis ini yang paling pokok untuk poin yang ke-296 adalah maktubun baina 'ainai kafara. Tertulis di antara kedua matanya itu kafara. Yang tulisan ini bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, baik ketika
itu dia mengetahui baca tulis ataupun seorang yang buta huruf. Karena yang menjadikan dia bisa membaca ikhwanifillah keimanan dia, bukan kemampuan baca tulis dia. Bahkan seorang yang memiliki kelebihan baca tulis tapi kafir tidak akan bisa untuk membacanya. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebutkan di sini hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Ditambahkan dalam hadis Hudzaifah ada kelengkapan alhamdulillah maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katib. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Dan tulisan ini ditafsirkan dalam riwayat Anas kaf fa ra, yang bisa membacanya setiap orang yang beriman. Jadi keimanan yang menjadikan seorang bisa mengetahui benar dan salah. Baik, setiap mukmin mampu membacanya, baik katib wa ghairi katib, seorang yang mampu menulis ataupun yang tidak mampu menulis, yang tahu huruf maupun yang buta huruf, semuanya bisa membaca asal ada syarat utama yaitu keimanan. Adapun tentang sifat-sifat Dajjal, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.